Selama kurang lebih 2 bulan saya dilatih oleh Pastor Stephen sendiri dalam Apostolic Succession. Saya mendapati ada 2 karunia yang Tuhan bangkitkan di dalam diri saya. Yang pertama, karunia untuk bernubuat, dan yang kedua adalah karunia untuk penglihatan. Awalnya untuk bernubuat sendiri, untuk menyampaikan kata-kata Tuhan, bagi saya itu merupakan satu ketakutan. Tapi setelah dilatih oleh Pastor Stephen sendiri, saya mendapati ada satu kekuatan yang Tuhan bangun di dalam diri saya, yang membuat saya berani untuk memperkatakan apa yang Tuhan perkatakan di dalam diri saya lewat mulut saya. Hanya ketika saya mulai berani untuk membuka mulut saya, maka Tuhan sendiri yang memperkatakan itu. Karunia rohani yang paling terasa di dalam kehidupan saya selama di Apostolic Succession ini adalah karunia untuk bernubuat. Pada awalnya saya sulit untuk bernubuat karena menurut saya tidak masuk akal. Itu sama saja seperti saya seakan-akan mengganti perkataan Tuhan dengan mulut saya sendiri. Tetapi setelah mengikuti pelajaran yang Pastor Stephen sampaikan tentang bernubuat, saya mulai meyakini bahwa ternyata itu bukan suara dari dalam diri saya, tetapi Tuhan yang memakai mulut saya, Tuhan memakai perkataan saya untuk memberikan janjinya kepada saya. Oleh karena itu saya terus melatih, sehingga suatu saat saya mencoba mendoakan salah satu teman dari Apostolic Succession yang bernama Tirza. Lalu saya meskipun muncul sedikit keraguan, tetapi saya tetap berkeputusan untuk menyampaikan nubuatan tersebut. Dan ternyata setelah saya selesai menyampaikan nubuatan, teman saya langsung datang kepada saya dan berkata terima kasih karena nubuatan yang saya sampaikan telah mengkonfirmasikan firman yang telah dia dapat. Karunia yang kudapati selama ikut Apostolic Succession yaitu karunia bernubuatan. Ketika saya mencoba bernubuat kepada teman-teman saya, contohnya dari ayat-ayat yang Alkitab yang saya dapat tuh, respon teman-temanku juga secara positif, menerima apa yang aku nubuat itu benar. Oh, ternyata aku juga bisa bernubuat kepada teman-temanku. Ternyata kebutuhan yang doa-doa mereka minta sama Tuhan itu ternyata lewat hidupku terjawab. Sebelumnya saya juga tidak percaya bahwa saya bisa mendapati karunia tersebut. Dulu saya sangat tidak percaya bahwa lewat hidupku saya bisa membuat perubahan pada diri seseorang, memberi hal-hal yang supernatural. Setelah saya mengasah karunia untuk bernubuat, maka mulai muncul penglihatan-penglihatan rohani dalam hidup saya. Sesuatu yang awalnya saya tidak lihat atau saya ragu untuk melihatnya, tetapi setelah diasah saya menjadi yakin dan melihat berbagai hal yang Tuhan sediakan di alam rohani. Saya mulai sampaikan, saya deklarasikan, saya nubuatkan bagi teman-teman yang ada. Yang kedua, soal karunia penglihatan. Awalnya saya orang yang sangat berpegang pada logika, tidak percaya sama sekali dengan hal-hal terkait dengan penglihatan. Saya memang tahu ada orang yang diberikan karunia tentang penglihatan, dan saya rasa itu hanya dapat dimiliki oleh hamba-hamba Tuhan besar. Siapa saya yang dapat menyampaikan dan dapat mengalami karunia penglihatan. Tapi kemudian setelah dilatih selama kurang lebih 2 bulan di tempat ini, saya masih ingat di minggu-minggu pertama saya dilatih di tempat ini, saya mendapati bahwa saya akhirnya di situ duduk dan bilang, Tuhan, saya mau kembali, biarkan Tuhan untuk memurnikan kembali imajinasi saya, dan saya mengaktifkan kembali imajinasi saya. Maka saya mendapati bahwa benar-benar Tuhan membukakan apa yang selama ini tidak dapat saya lihat. Bahkan sampai untuk hal-hal dari pekerjaan musuh pun dapat saya lihat. Daddy Stephen juga membawa kami juga mengalami realita Tuhan yang jauh lebih dalam lagi. Contohnya kita bisa mulai melihat malaikat-malaikat, kita mulai bisa melihat pekerjaan ilahi yang sedang terjadi baik di kelas, baik di saat beribadah di IBCC. Saya bisa merasakan kehadiran malaikat di sebelah kananku. Ketika saya berdoa, itu tiba-tiba saja bisa merasakan kehadiran di belakang sebelah kananku. Ketika saya buka mata, tidak ada, tapi saya bisa merasakan bahwa ada suatu pribadi yang mendekat kepadaku gitu. Sebelumnya saya belum pernah merasakan, belum pernah tahu, ternyata Tuhan juga membuka panca rohaniku supaya saya bisa merasakan. Satu waktu ketika kita sedang ada dalam doa subuh, saya melihat di dalam doa subuh itu ada satu aktivitas dari musuh yang terlihat dengan sangat jelas yang awalnya belum pernah saya lihat. Nah, itu sempat menjadi ketakutan bagi saya, tapi kemudian Tuhan memberikan impresi, pengertian di dalam diri saya bahwa sesungguhnya Tuhan membiarkan saya dapat melihat mereka, bukan supaya saya berfokus kepada perbuatan musuh saja, tapi supaya ketika saya menembak mereka, saya dapat menuntaskan mereka dengan sasaran yang tepat. Jadi saya dapat menyerang dengan lebih tepat.
Kamis 29 September 2016, siswa-siswi Apostolic Succession mendapatkan arahan dari Pastor Stephen Agustinus untuk mendeteksi aktivitas rohani yang berada di sekitar Gading Serpong. Mereka pun terbagi menjadi 3 kelompok dan mulai terpencar ke daerah Kelapa II, Gading Serpong, dan juga perbatasan BSD. Oke, silakan. Tadi kita lakuin penataan rohani, lalu kita mulai berangkat dari UCA, dari jalur sini. Tadi ada beberapa teman yang langsung lihat kondisi seperti apa yang ada di UCA, yaitu ada tudung rohani, perlindungan Tuhan, lalu ada api juga di situ, api yang turun dari langit, ada pagar mengelilingi sekeliling UCA. Banyak dari antara mereka yang dapat melihat aktivitas roh dunia dan juga aktivitas malaikat surga di beberapa tempat yang mereka lewati. Ini dapat impresi tentang itu roh kecanduan sama generasi blast. Pemetaan rohani ini kita lakukan untuk kita mengetahui aktivitas rohani yang terjadi di sekitar daerah Gading Serpong. Tujuannya adalah supaya kita bisa menindaklanjuti dengan tindakan nyata, sehingga ketika kita masuk dalam wujud lahiriah, tindakan lahiriah, kita bisa mengubahkan sikap hati orang, maka pengambilan keputusan orang juga akan mengalami perubahan. Dan saat itulah kekuatan dari para demons akan jadi semakin hilang, dan aktivitas surga akan bisa mulai semakin dinyatakan. Sehingga doa-doa dan peperangan rohani yang kita lakukan akan menghasilkan dampak yang maksimal. Jadi kita akan melakukan serah terima peta rohani ini kepada activity yang banyak dilakukan ke Clean Generation. Jadi mungkin dari anak-anak Apostolic Succession bisa serah terima kepada pemimpin Clean Generation.